S35. Udara pagi yang segar berhembus melalui jendela kamar Sisi. Gadis manis berambut panjang sepinggang itu sedang mematut seragam SMA-nya di depan cermin besar. Cinta Permatasari, anak kedua Sean dan Lani yang tumbuh besar, cerdas dan sedikit tombai itu tersenyum puas melihat penampilannya. Cinta mengoleskan lipais agar bibirnya tampak lembab dan segar. "Oke, Ged. Yang perfect." Gumam Sisi seraya meraih tas sekolah lalu keluar kamar. "Boots, Dora, Sweeper. Ayo berangkat sekolah," teriak Sisi seraya menuruni tangga. Sweeper yang dimaksud Sisi adalah Dimas, anak Dimitri yang kebetulan hobi mencuri bahan masakan Dimitri lalu bereksperimen di area lebar saat Dimitri tak ada di tempat, sementara Boots adalah Rangga. Nama Boots melekat hingga Rangga dewasa. Rangga keluar dari kamarnya. Anak kecil tampan berbulu mata lentik dan bermata teduh itu tumbuh menjadi lelaki dewasa yang ketampanannya tiada banding tiada tanding. Lani kerap kewalahan menerima teman gadis Rangga yang datang ke rumah dan berbaik hati padanya membawakan aneka makanan atau koleksi gamis serta hijab terbaru. Seringkali Lani menerima mereka mengobrol karena Rangga enggan menyambut kedatangan teman sekolah perempuannya. Rangga tumbuh menjadi lelaki dewasa yang tampan tapi dingin. Dia hanya akan tersenyum dan tertawa lepas dengan Dora dan Sisi juga Keinara. Untuk gadis lain, bibir menawan Rangga selalu kaku jika tersenyum. "Boots, kamu yang nyetir," titah Sisi pada Rangga. "Om Hilman kemana?" tanya Rangga. "Om Hilman cuti, Tante Nilam lahiran anak kedua. Ayo cepat, kita harus jemput Albert dan Kai." Dora dan Dimas berlarian dari teras dengan seragam SMP-nya. Keduanya baru masuk kelas 1 SMP. "Kenapa harus jemput Kai dan Albert?" tanya Rangga. "Sesekali kita berangkat bersama, menunjukkan bahwa kita adalah saudara dan bersekolah di tempat yang sama. Ayo, cepatlah," ucap Sisi. "Neng, Eden, Gusti, Yoi Sukrebun Keneh sudah berangkat. Ini sarapan kalian." Sri tergopoh-gopoh muncul dari dalam rumah membawa 2 Tupperware besar. Satu untuk Sisi dan Rangga. Satu lagi untuk Dora dan Dimas. "Isu Krebun Keneh apaan artinya, Mbak?" tanya Rangga. "Artinya pagi-pagi banget, Kak," tukas Dora yang kerap belajar bahasa Sunda dari Lani. Rangga manggut-manggut. Sean dan Lani sedang berada di Bali, jadi anak-anak memutuskan sarapan sama-sama di sekolah. Rangga menyetir mobil dengan lihai, sesekali Sisi melirik mata indah Rangga dari samping. Pagi yang indah, seindah mata lelaki yang duduk di sampingku. Tak ada keindahan yang menggetarkan hatiku saat ini selain diam-diam menikmati mata indah Rangga. Ah, betapa perasaan ini tak bisa aku hilangkan. Ia tumbuh dengan subur meski aku sekuat hati harus meredamnya. Sisi memejam seraya mengeluarkan telapak tangan menikmati hembusan angin dari jendela mobil yang terbuka. "Masukkan tanganmu dan tutup jendelanya," titah Rangga menuju rumah Den untuk menjemput Albert. "Oke, Boots," sahut Sisi. "Namaku Rangga bukan Boots," protes Rangga. Tapi beribu kali Rangga protes, Sisi tak peduli. Dia kerap memanggil Rangga dengan panggilan Boots, panggilan kesayangan Sisi untuk Rangga. Sisi menoleh ke belakang, dilihatnya Dora dan Dimas sedang asyik membaca buku. Dimas membawa salah satu buku resep koleksi Dimitri, sementara Dora membaca komik princess kesukaannya. Sisi tersenyum senang melihat kedua adiknya yang hobi membaca. "Pulang sekolah kita ke toko buku, yuk," ajak Sisi. "Ayo, asyik." Dimas dan Dora menyambut dengan antusias. "Pulang sekolah aku ada rapat USIS, Ci," ujar Rangga. "Serahkan pada wakilmu, atau undur besok saja. Lagian kita pulang sekolah sekalian harus ke rumah sakit, nengok Tante Nilam lahiran," ucap Sisi enteng. Rangga hanya menggeleng. Sisi kerap menjadi pengatur rencana sekaligus perusak rencana. "Lupa!
Pulang sekolah aku latihan basket 1 jam. Sisi menepuk dahinya. Nah, kan? Ujar Rangga. Ya sudah, kamu rapat atau SIS. Aku latihan basket dan kalian. Sisi menoleh ke belakang. Kami nunggu di perpus, deh. Ucap Dora dan Dimas bersamaan. Keduanya paham kalau Sisi sudah ada mau untuk pergi sama-sama, maka itu harus, tak boleh tidak. Gedung sekolah Rangga dan Dora berada di lokasi yang sama dalam satu naungan sebuah yayasan. Yayasan milik Tarumanegara, ayah Okan. Kalian masih ingat Okan? Okan saat ini menjadi salah satu orang kepercayaan Sean di perusahaan. Okan begitu memuja Sean Dharmawangsa, lelaki tampan berkarisma yang membuat Okan jatuh hati pandangan pertama, saat Sean bersimpati melihat banyak luka di tubuhnya akibat siksaan Tarumanegara. Okan gan bekerja di perusahaan ayahnya. Dia memilih menjadi bawahan Sean dan menunjukkan dirinya sangat mampu dan berkualitas untuk menjadi salah satu orang kepercayaan Sean di perusahaan. Oke, kita kembali pada Rangga yang sudah tiba di rumah Den. Alberto, adik Lanita yang seusia dengan Dora, tampak riang hendak berangkat sekolah sama-sama dengan Dora dan Dimitri. Non Sisi, nanti pulang saya jemput Den Albert tidak? Tanya Wildan, sopir kesayangan Den yang sangat setia dan patuh. Gak usah, Albert nanti menginap di rumah Mama Netnit. Aku sudah minta izin Oma Den, kok? Sahut Sisi. Wildan mengangguk patuh. Albert melonjak senang dan duduk di tengah-tengah antara Dora dan Dimas. Dia mengeluarkan mainan rakitannya sendiri. Lihatlah, aku punya mainan baru. Aku buat kapal terbang mini dan ini kubuat sendiri. Sahut Albert bangga. Nanti sudah besar aku mau sekolah ke Jerman seperti Pak Habibie dan buat pesawat sungguhan. Ucap Albert bangga. Sisi menoleh ke jok belakang seraya tersenyum. Kamu akan menjadi pemimpin Pearly Corporation, Om kecil. Mama Netnit dipastikan tak bisa memimpin perusahaan Umadin, karena Mama Netnit sudah kerepotan merawat ketiga anaknya dan juga Papa Angsa. Sisi membatin sembari mesem bangga pada Alberto yang kerap memperlihatkan benda-benda ajaib hasil karyanya sendiri. Rangga kemudian melajukan mobilnya menuju rumah Danisha hendak menjemput Keinara, anak Aleska dan Saskia yang gemai dan berkulit putih. Keinara bertubuh subur dan bongsor, tapi tidak mengurangi parasnya yang rupawan yang menurun dari Aleska. Keinara mirip sekali dengan Aleska. Dim, aku kemarin sama Papa nyobain resep masakan baru, lo. Cicit Keinara yang langsung duduk merapat pada Dimas. Keinara dan Dimas sehati sejiwa jika sudah membahas makanan. Sisi menatap keempat adiknya yang berseragam putih biru dengan perasaan mengharu biru. Senangnya berada di keluarga Dharmawangsa. Gumam Sisi. Aku rindu panti, Boots. Apa besok kita berkunjung ke panti? Bulan kemarin kita absen berkunjung ke sana. Usul Sisi. Rangga mengangguk. Ibu Maya juga 2 hari yang lalu telepon. Katanya sedang tidak enak badan. Kita sekalian beli banyak makanan untuk teman-teman kita di panti. Sahut Rangga. Membeli banyak makanan untuk teman-teman mereka yang berada di panti yang kini berubah menjadi pesantren adalah perkara mudah. Rekening tabungan Sisi dan Rangga yang tiap bulan rutin diisi oleh Sean sangat jarang sekali dipakai untuk berfoya-foya. Hingga tahun demi tahun rekening keduanya semakin menggendut. Ayo, gas! 45 menit lagi kita masuk, mana belum sarapan? Titah Sisi. Setelah memastikan 4 adiknya memasang seatbelt, Rangga melajukan mobil dengan kecepatan penuh. Bukannya takut, keempat adiknya di belakang malah berseru riang. Sisi diam-diam mencuri pandang lagi pada Rangga. Jika menurut Mama Netnit potret kesempurnaan itu adalah Papa Angsa. Bagiku, Rangga adalah mahakarya Tuhan yang sempurna dan tak terbantahkan. Rangga tak pernah tahu jika tatapannya adalah kelemahan terbesarku. Ingin sekali aku berenang di telaga indah matanya, bukan sebagai adiknya melainkan sebagai seseorang yang bisa dengan bebas memberikan percikan kasih sayang tanpa batas. Sayang sekali,
Gumpalan harapanku pada Rangga harus kuredam sempurna. Rangga adalah bintang yang hanya bisa kulihat dalam diam. Sisi tersenyum tipis dengan celotehan hatinya untuk Rangga. S36. Sisi sudah selesai berlatih basket. Dia memakai baju olahraga dengan keringat bercucuran dan duduk sendirian di tepi lapangan. Rekan-rekannya sudah pulang sejak tadi. Dia mengirim pesan pada Rangga, tapi belum dibalas. Masih rapat SIS? Mungkin ya? Gumam Sisi seraya menuju ke ruang ganti pakaian untuk mengganti seragam olahraga dengan seragam biasa. Aku temani Dimas dan Dora di perpus utama, deh. Gumam Sisi lagi seraya menutup pintu loker. Sisi berjalan santai dengan bersenandung kecil menuju perpustakaan utama yang berada di antara gedung SMU dan gedung SMP. Sepi banget, desis Sisi. Ya iyalah sepi, namanya juga perpustakaan, penghuninya cuma buku dan pengunjung yang dilarang bicara. Kikik Sisi bicara sendirian. Masuk ke perpustakaan dengan tak lupa mengangguk hormat pada Mr. Baker, lelaki paruh baya penjaga perpustakaan utama yang berpenampilan nyentrik dengan kacamata tebal, dan berwajah sedikit menyeramkan menurut Dimas dan Doro karena tidak pernah tersenyum. Sisi menuju meja utama. Keempat adiknya tersebut tidak ada di antara para pengunjung yang penuh konsentrasi betah berada dalam keheningan yang hakiki. Hanya terdengar suara halaman demi halaman buku yang dibuka. Di mana mereka? Sisi membatin seraya mengitari lorong demi lorong kabinet buku yang berderet rapi dan menjulang tinggi. Hingga bagian sudut perpustakaan Sisi telusuri, tapi keberadaan empat adiknya tak kunjung dia temui. Apa mereka menunggu di tempat lain? Di kantin misalnya, mengingat Dimas dan Keinara yang hobi makan. Ya, Keinara dan Dimas memang hobi sekali makan hingga badan mereka terlihat bongsor dan gemoy. Sisi mengirim pesan pada Dimas. Kalian di mana? Aku sama Kai di kantin, Kak. Dora sama Om kecil di perpus. Balas Dimas. Om kecil yang dimaksud Dimas adalah Albert, anaknya Dane. Hah, di perpus? Tapi mereka tak ada di setiap sudut-sudut yang kucari? Sisi mengerutkan kening. Dora sayang, kamu ada di mana? Sisi mengirim pesan pada Dora. 2 menit, 5 menit hingga 10 menit tak juga ada balasan. Sisi tidak enak hati. Kejadian perundungan yang menimpa dirinya dan Rangga di elementary school kembali menghantui Sisi. Ponsel Sisi berdering nyaring. Tertera nama Guntur di layar ponsel. Serentak semua kepala yang menunduk di meja utamanan besar menoleh ke sumber suara, tapi Sisi tak peduli. Kami sudah selesai rapat USIS, tapi Rangga masih membahas soal budget untuk pentas seni dengan bendahara USIS. Kamu di mana? Tanya Guntur, sang wakil ketua USIS. Gun, Dora dan Om kecilku hilang. Aku sedang di perpus utama. Kamu kesini? Ya. Kita cari ke gedung SMP. Titah Sisi cemas seraya menutup telepon lalu memasukkan kembali ponsel ke tas sekolah. Saat Sisi berbalik hendak keluar perpus, Mr. Baker berdiri dengan kacamata melorot. Kedua alis mengernyit dan matanya menatap Sisi dengan sorot mata seram. Apa kau tidak membaca peraturan perpustakaan? Ponsel wajib silent dan... Mister, sungguh maafkan diriku. Aku lupa Mister. Tapi aku sudah selesai dan mau pulang, permisi. Sisi memotong ucapan Mr. Baker lalu melesat keluar perpustakaan dengan lincah, meninggalkan Mr. Baker yang gemas dengan ulah Sisi. Sisi berlarian menuju gedung SMP, dia takut kejadian perundungan menimpa Dora dan Albert, mengingat mereka selalu tampak pendiam di sekolah, tidak seperti Dimas dan Kai. Meski mereka bertubuh bongsor, gerakan mereka gesit dan juga pemberani. Ponsel Dora dan Albert pun tidak diangkat sama sekali. Sisi sedikit gentar, dia berlari mengitari gedung SMP yang sudah mulai sepi. Dora, Om kecil! Panggil Sisi cemas. Perundungan Guntur pada Rangga, perundungan Lidih dan Yuda pun silih berganti melintas di pikiran Sisi. Kak Sisi! Panggil seseorang. Sisi menoleh. Seorang gadis manis berkacamata dengan rambut keribu memanggil Sisi.
Dia adalah Gendis, teman sebangku Dora di kelas. Dora sama Albert di taman belakang, dekat bolongan dinding sungai. Sahut Gendis. Sungai belakang gedung SMP. Tempat itu dulu kerap menjadi base camp anak-anak nakal saat dirinya dan Rangga masih SMP. Di sana dinding pembatas ada yang bolong. Itu merupakan jalan keluar anak-anak sekolah yang kesiangan ataupun membolos. Sisi melesat menuju sungai di belakang gedung setelah mengucapkan terima kasih pada Gendis. Dora, om kecil. Teriak Sisi berlari kencang. Taman yang berada di dekat sungai pun sepi. Sisi segera menuju bolongan dinding pembatas taman sekolah dan tepi sungai. Dilihatnya Dora berdiri di dalam sungai dengan rok terangkat. Dora! Panggil Sisi. Kamu ngapain masuk ke sungai? Sisi bergegas melambai pada Dora. Itu, pesawat om kecil jatuh ke sungai. Tadi om kecil mainin pesawatnya di taman tapi malah terbang ke arah sungai terus nyusruk nggak tahu di mana. Tuh, dia lagi cari-cari tapi air sungainya deras. Aku khawatir. Tutur Dora. Sisi bernapas lega. Pantas saja telepon mereka tidak diangkat. Mereka berada di dalam air dan bukannya sedang mengalami perundungan. Tapi tetap saja arus sungai tampak deras. Albert dan Dora kompak tidak bisa berenang tapi tetap nekat masuk ke air. Kamu naiklah, ayo. Biar Kak Sisi yang bantu om kecil. Sisi mengulurkan tangan pada Dora. Dora menurut, dia mengulurkan tangan pada Sisi lalu kembali naik. Ini, keringkan kaki dan pahamu tapi bersihkan dulu dengan air bersih di toilet sana. Sisi menunjuk salah satu toilet yang tak jauh berada di taman seraya memberikan handuk kecil pada Dora yang selalu dia bawa ke sekolah. Sisi melepas sepatu dan kaos kaki lalu bergegas turun dan memanggil Albert. Om kecil, tunggu aku. Jangan berjalan ke tengah. Sisi khawatir karena Albert berjalan menuju pesawatnya yang tersangkut di ranting-ranting pohon yang jatuh ke sungai. Pesawatku makin ke tengah, arusnya besar, takut hanyut makin jauh. Teriak Albert tampak cemas. Nanti aku yang ambil, om kecil nggak bisa berenang. Ayo, sini. Naik dulu. Sisi berjalan agak ke tengah dan mengulurkan tangan pada Albert. Untung saja Albert menurut karena sebetulnya dia sendiri pun takut dengan arus sungai yang semakin deras. Setelah berhasil membantu Albert naik, Sisi berjalan semakin ke tengah. Pesawat Albert bergoyang-goyang tersangkut di antara ranting-ranting pohon jambu yang jatuh miring ke sungai. Sisi berhasil mengambil pesawat lalu mengacung-acungkannya pada Albert dan Dora yang bersorak senang. Sayang, tubuh Sisi hilang keseimbangan saat tiba-tiba arus kuat dan deras air sungai seperti menerjang dirinya. Pesawat terlepas dan Sisi terseret arus air sungai yang tiba-tiba saja semakin kuat dan deras. Kak Sisi! Teriak Dora dan Albert panik saat dilihatnya Sisi melambai dan berenang berusaha melawan arus. Sisi melihat pesawat Albert yang terlepas, dia segera menyusulnya dengan mengikuti arus. Sayang, pesawat itu melayang semakin cepat begitu pun dengan tubuhnya. Teriakan panik Dora dan Albert sudah tak terdengar oleh Sisi. Tiba-tiba Guntur yang mendengar teriakan keras Sisi dan Albert sudah berada di belakang Dora dan Albert. Kak Sisi kenapa? Tanya Guntur sedikit terengah karena dia berlarian sepanjang menuju gedung SMP. Kak Sisi tenggelam, Kak Gun. Dora menangis histeris. Guntur tentu saja kaget. Dia ikut panik melihat arus sungai yang sangat deras. Guntur melempar tas sekolahnya dan melepas sepatu lalu terjun ke dalam sungai hendak menyelamatkan Sisi. S37. Saat Dora dan Albert sedang panik melihat ke sungai, muncullah Rangga. Kalian sedang apa di sini? Tanya Rangga. Dora menoleh dan seketika memeluk Rangga. Kak Sisi tenggelam tapi Kak Gugun lagi menyelamatkan Kak Sisi. Isak Dora. Tenggelam? Kok bisa? Albert menjelaskan dengan rasa bersalah. Dia ketakutan jika sampai Sisi tidak bisa diselamatkan, dirinya akan sangat merasa berdosa.
Rangga memeluk kedua adiknya seraya melihat ke arah sungai. Di kejauhan, Guntur sekuat tenaga berenang menggapai Sisi yang tampak masih melambaikan tangan terbawa arus. "Kalian tunggu di sini, ya. Kak Rangga mau nyusul mereka." Dora dan Albert mengangguk. Rangga berlari kencang di tepian sungai menyusul Guntur dan Sisi. Dia melihat tumpukan ranting di depan Sisi, berharap Sisi tersangkut di rerantingan tersebut dan Guntur bisa menyelamatkannya. Doa Rangga terkabul, Sisi benar-benar berhenti di sana, tangannya menggapai ranting pohon saat kepalanya terantuk beberapa ranting pohon yang jatuh miring ke sungai. Entah kebetulan macam apa banyak pohon yang jatuh miring ke sungai. Guntur lebih semangat lagi saat dilihatnya Sisi tersangkut di ranting pohon, tapi Sisi malah tenggelam. Mungkin sudah banyak air yang masuk ke mulutnya. "Guntur, cepat!" teriak Rangga. Dia tidak mungkin turun, jaraknya masih terlalu jauh. Guntur mendengar teriakan Rangga. Dia menyelam lebih dalam, dilihatnya tubuh Sisi melayang di air yang tidak terlalu keruh itu. Guntur segera menangkap tubuh Sisi. Guntur melambai, arusnya deras dan beban dia bertambah. Rangga melepas sepatu lalu terjun ke sungai hendak membantu Guntur membawa Sisi ke tepian. Kedua lelaki itu akhirnya berhasil menyelamatkan Sisi, sementara itu Albert dan Dora berlarian menghampiri kakak-kakaknya. Guntur melakukan tindakan CPR pada Sisi yang pingsan, tapi tidak berhasil, lalu dia hendak mengeluarkan air dari mulut Sisi tapi Rangga melarangnya. "Biar aku saja," ucap Rangga pelan. Guntur mengalah. Rangga segera melakukan tindakan khusus untuk mengeluarkan air dari mulut Sisi. Tak lama tindakan Rangga membuahkan hasil, keluarlah air dari mulut Sisi. Sisi terbatuk dan membuka mata. Dia melihat wajah Rangga berada dekat dengannya. Sisi memeluk Rangga dengan terisak. "Terima kasih," desis Sisi. Rangga menepuk-nepuk bahu Sisi. "Guntur yang menyelamatkanmu. Aku hanya membawa kalian ke tepian saja," ucap Rangga seraya melepaskan pelukan Sisi lalu membantunya duduk. "Kak Sisi, maafin aku." Albert menangis saat sudah tiba di dekat Sisi. Sisi menggeleng lemah sembari tersenyum. Dia menoleh pada Guntur yang bersandar lega di tembok pembatas sungai dengan sekolah. "Terima kasih," ucap Sisi pada Guntur. Guntur hanya mengangguk kalem seraya mengatur napasnya yang masih terengah-engah. Andai semua orang PK, ada riak sendu di mata Guntur saat Rangga melarangnya memberi napas buatan pada Sisi. Tapi Guntur bisa apa? Rangga saat ini adalah kakaknya Sisi. Mereka hidup seatap sudah bertahun lamanya. Senang rasanya aku bisa menyelamatkanmu. Meski mungkin aku harus bersaing dengan kakakmu. Dia memang sangat perhatian dan melindungimu. Aku senang kalian tinggal bersama. Tapi Ci, di sini juga ada aku yang juga perhatian dan selalu ingin menjagamu. Guntur menatap sendu Sisi yang berada dalam pelukan Rangga. "Papa!" panggil Alfi, anak kecil laki-laki yang berusia 6 tahun itu berlari kecil menyambut kedatangan Wiratama. Tama merangkul Alfi lalu menciuminya penuh kasih, sementara itu Yulia hanya bisa menatap kedua lelaki keturunan Kusuma di depannya tanpa bersuara. "Papa beliin aku apa hari ini?" tanya Alfi. Tama menurunkan Alfi lalu membuka tas dan mengeluarkan action figure para pemain tayo. Alfi kegirangan. Dia menciumi Tama dengan antusias. "Terima kasih, Papa. Aku sayang Papa." Kemudian Alfi sibuk dengan mainannya di kursi teras rumah. Wiratama sendiri masuk rumah seraya melonggarkan dasi. Dia disambut Yulia yang hendak mengambil tas kerjanya. Tapi Tama menepisnya. "Aku bisa sendiri," ujar Tama dingin seraya masuk kamar. Yulia segera ikut masuk kamar. "Keluar! Aku mau ganti baju," titah Wiratama. "Sampai kapan kamu terus menghindar dariku? Alfian sudah besar dan dia positif darah dagingmu.
Kenapa aku harus selalu kau diamkan bertahun lamanya? Yulia protes. Wiratama meletakkan tas dan melepas dasi lalu berkacak pinggang seraya menatap pemandangan di luar jendela kamar. Alfi memang anakku. Malam itu benihku tumbuh di rahimmu. Malam yang aneh hingga aku menyentuhmu. Itu sebuah kesalahan. Ucap Wiratama. Kau menyayangi Alfian dan dia adalah sebuah kesalahan? Sahut Yulia. Wiratama menghela napas berat. Hatiku untukmu sejak awal tidak pernah ada. Tapi lalu aku mencoba membuka hati. Mencoba menerima istri yang sudah dijodohkan papi. Aku memberi peluang pada diriku sendiri untuk bisa mencintaimu, tapi nyatanya entah sudah berapa lelaki yang menyentuhmu selama kau jadi istriku. Terawang Wiratama mengingat masa lalu. Aku sudah membeberkan semua dan meminta maaf padamu, Tama. Tapi kau malah bermain api dengan pelayan kafe itu. Pekik Yulia tertahan. Wiratama membalikkan badan, menatap Yulia tajam. Dia penyembuh luka hatiku karena saat aku sudah mulai bisa menerimamu sebagai istriku, aku menemukan fakta kau kerap tidur dengan lelaki lain, dan itu bukan hanya satu. Lalu apa aku tidak boleh punya wanita lain yang aku cintai? Hanya satu, Yulia. Satu. Tandas Tama. Aku sudah tidak berhubungan lagi dengan siapapun. Lirih suara Yulia. Percuma. Pintu hatiku sudah terkunci rapat dan berkarat. Dengus Wiratama. Nikmatilah hidupmu di rumah ini dengan gelimang hartaku suma, tapi aku tak akan pernah memberimu kenikmatan sebagai seorang suami yang mencintai istrinya, dan sekarang keluar dari kamar. Titah Wiratama tajam dengan sorot mata datar dan dingin. Yulia menahan isak tangis. Apa perempuan itu masih hidup? Tanya Yulia. Wiratama memejam. Untung saja bukan Yulia yang menjadi penyebab kecelakaan Mutiara dan dirinya. Semua adalah ulah Ophelia dan anak-anaknya. Kalau saja Yulia yang melakukan kejahatan itu, meski Alfian adalah darah dagingnya, Tamanggan memberi maaf dan tak sudi melihat Yulia lagi. Apapun mengenai Mutiara bukan urusanmu. Apa kau masih sering menemuinya? Tanya Yulia lagi. Pertanyaan Yulia membuat getar kerinduannya pada Mutiara kembali menguap ke permukaan. Keluar! Bisik Tama lirih dengan menepiskan tangan ke udara. Yulia akhirnya keluar dari kamar. Sekuat tenaga dia membuat Wiratama kembali menolehkan hati padanya, tidak pernah membuahkan hasil. Alfian yang dia jadikan senjata pun tidak punya kekuatan apapun. Tama hanya menerima Alfian tapi tidak dengan dirinya. Wiratama kembali teringat dengan Mutiara. Dia sudah lama tidak mengunjungi makam Mutiara yang berada di kediaman keluarga Dharma Wangsa. Mutiara, maaf aku sibuk sekali akhir-akhir ini. Lusa aku akan mengunjungimu. Lirih suara Wiratama. Kediaman keluarga Dharma Wangsa. Lani kedatangan tamu wanita. Siapa lagi kalau bukan salah satu penggemar Rangga? Tapi seperti biasa, Rangga enggan menemuinya. Enggak, sampai kapan tiap ada yang datang kamu menghindar terus, selalu mama yang terima mereka. Itu mama mau pergi, loh. Malah ditunda karena Miska datang. Temui saja Miskanya. Sisi melongok di kamar Rangga. Rangga yang sedang membaca buku menoleh. Mama mau pergi kemana? Tanya Rangga. Nggak tahu, orang udah dandan cakep banget. Mau ke rumah Tante Nila mungkin? Kemarin kan masih di Bali pas Tante Nila lahiran. Sahut Sisi. Rangga menghela napas. Dia menutup buku lalu keluar kamar. Ngadepin para fans saja, Jiper. Ledek Sisi. Rangga menjentikkan jari ke dahi Sisi. Oh! Sisi meringis seraya mengusap dahinya dan misuh-misuh pada Rangga yang menuruni tangga. Sisi melihat ke ruang tengah dari atas tangga. Dia hanya mesem tipis melihat Rangga yang teramat cool dan tampan, membuat banyak gadis merasa penasaran padanya. Mama mau pergi, ya?
Tanya Rangga super kalem dengan sorot mata teduh, menenangkan dan melenakan. Sungguh, telaga indah di mata Rangga sanggup meluluhlantakkan hati para kaum hawa. Ya, mau ke rumah Tante Nilam sama Papa, tapi Papa lagi sama Om Wiratama. Jadi Mama mengobrol dulu dengan teman cantikmu ini. Jawab Planita tersenyum seraya menoleh pada Miska. Miska tersipu dipuji oleh ibunda dari lelaki yang sangat dia sukai. Ya sudah, Mama temui Papa saja. Biar aku yang mengobrol dengan Miska. Rangga tersenyum lembut pada Lani. Miska terpana melihat senyum Rangga. Di sekolah, dia jarang bahkan nyaris tidak pernah melihat senyum di wajah Rangga. Ya Tuhan, aku rela jadi patung di rumah ini asal bisa melihat senyum Rangga tiap hari. Miska membatin seraya menelan ludah kering. Lani pun sebenarnya paham jika Rangga sebetulnya enggan berbasa-basi dengan setiap teman gadisnya yang datang ke rumah. Tapi mau bagaimana lagi, kali ini dia harus pergi bersama Sean. Papa sama Om Tama di mana? Tanya Rangga. Tadi sih di taman. Jawab Lani. Rangga mengangguk. Saat dia duduk di depan Miska, Dora muncul dari arah luar berlarian dikejar Dimas, Elbert dan Keinara. Kakak, tolong! Teriak Dora memeluk dan berlindung di balik punggung Rangga seraya berteriak dan tertawa. Dora memeluk perut Rangga dari belakang. Curang, bisanya ngumpet di ketekak Rangga. Ledek Keinara. Dora meleletkan lidah sambil menempelkan kepalanya ke punggung Rangga. Sayang, Kak Rangga sedang ada tamu. Kau tegur Lani pada Dora. Tapi Dora terengah-engah dan tetap memeluk Rangga erat. Rangga tersenyum, dia melepaskan tangan Dora yang melingkar erat di perutnya lalu meraih kepala Dora. Rangga mengusap kepala Dora lalu menciumnya. Siapa hayo yang berani gangguin adik cantiknya Kak Rangga? Harus berhadapan dulu sama Kak Rangga. Ucap Rangga memberi ultimatum candaan pada Elbert, Dimas dan Keinara. Dora curang, Kak. Masa dapat hadiah makanan dari Om Tama diambil semua? Kan kita juga mau. Rengek Keinara. Hadiah apa sih? Tanya Lani dan Rangga. Ini coklat asli dari Swiss. Dora mengeluarkan coklat dari kantong Doraemon bajunya. Lanita tersenyum. Om Wiratama banyak kasih hadiah coklatnya. Itu, ada 2 box. Tunjuk Lani pada 2 buah box yang ada di meja bundar di salah satu sudut ruangan. Keinara, Dimas dan Elbert berlomba menghampiri box yang ditunjuk Lani. Mereka berteriak kegirangan lalu meleletkan lidah pada Dora. Miska yang sangat mengenal keempat adik Rangga yang masih duduk di kelas 1 SMP itu ikut tersenyum senang. Loh, Om Tama curang. Aku kira aku doang yang dikasih. Rajuk Dora. Aku mau protes. Ah! Dora menitipkan coklatnya di pangkuan Rangga. Dia melesat kembali keluar hendak menemui Wiratama yang sedang mengobrol dengan Sean di taman samping rumah. Namun di tengah jalan, Dora terantuk batu hias karena saking bersemangat menemui Tama. Dia meringis pelan lalu berjinjit di atas rerumputan taman. Saat Dora sudah dekat menuju kedua lelaki dewasa yang sama-sama tampan itu, Dora tiba-tiba menghentikan langkahnya. Terima kasih kau sudah merawat anakku dengan baik. Aku masih harus menitipkan dia padamu. Tak tega rasanya meredupkan kebahagiaan di mata anakku saat merasakan kebahagiaan kasih sayang yang kalian berikan padanya. Ucap Wiratama pada Sean. Dora mengerutkan kening. Om Wira menitipkan anak sama Papa. Maksudnya? Aku kesini karena rindu dengan Mutiara dan juga anakku. Entah dengan apa aku harus membalas kebaikanmu karena sudah membawa Mutiara masuk dan mengabadikannya di makam leluhur keluarga Dharmawangsa. Bahkan makamnya berada di sebelah makam ibumu, Nyonya Tiara Sherindita. Nama mereka pun nyaris sama, Tiara. Ucap Wiratama lagi. Jantung Dora berdegup kencang. Dia tahu makam yang berada di sebelah Sherindita. Di sebelah makam Oma Shawen memang ada makam yang bernama Mutiara. Papa sama Mama bilang, beliau adalah saudara Oma Shawen.
Tapi ada hubungan apa saudara Oma sama Om Tama? Dora menempelkan punggungnya hati-hati ke balik dinding rumah agar keberadaannya tidak diketahui Sean dan Weratama. Dora paham jika pembicaraan kedua pria dewasa itu adalah sebuah rahasia. Rahasia yang teramat besar.